Pada materi sebelumnya telah dibahas usaha yang dilakukan oleh sistem pada lingkungannya. Usaha tersebut merupakan aliran energi yang dipindahkan oleh sistem ke lingkungannya, yang dirumuskan W sama dengan tekanan kali perubahan volume, atau W sama dengan P dikali P2 dikurang P1. Pada pertemuan kali ini akan dibahas bentuk-bentuk usaha pada beberapa proses termodinamika. Perlu diingat, dalam termodinamika terdapat berbagai proses perubahan keadaan sistem, yakni proses isotermal, proses isobarik, proses isohorik, dan proses adiabatik. Pertama, proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan sistem di mana suhu sistem konstan atau tidak berubah. Yang berubah dalam proses ini adalah tekanan dan volume sistem. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi kerja atau usaha dW sama dengan F dikalikan dengan dx. dx dalam hal ini adalah perubahan ketinggian ketika sistem mengalami perubahan volume. Sementara gaya dalam hal ini adalah hasil kali dari tekanan dengan luas penampan pada sistem atau A. Sehingga dari persamaan di atas dapat kita kembangkan menjadi P dikali dengan A, kemudian dikalikan dengan perubahan X atau dx. Berikut A sebagai luas penampang dikalikan dengan ketinggian dari keadaan sistem kedua yang berubah, maka dengan sendirinya bahwa A dikali dengan perubahan ketinggian itu sama dengan volume. A dikali dengan dx sama dengan dV, sehingga persamaan menjadi V dikali dV. Selanjutnya kita analisis dari kedua keadaan sistem. Keadaan pertama yaitu P1, kemudian keadaan kedua menjadi P2 ketika volume sistem diperbesar, sehingga tekanan pada keadaan pertama P1 dan tekanan pada keadaan kedua P2. Kita kembali ke persamaan. dW sama dengan V dV. Fungsi ini kita integralkan menjadi integral dW sama dengan integral P dV. Integral dW merupakan keadaan awal sistem, sehingga keadaan ini diintegralkan dari 0 menuju W. Sementara pada keadaan kedua yaitu integral P dP. Pada keadaan ini terjadi perubahan volume P1 menjadi P2, sehingga nilai integralnya adalah integral P1 menuju P2 P dP. Integral 0 sampai W itu tidak terjadi perubahan, maka ditulis W. Kemudian integral P1 sampai P2 P dP, perlu kita ingat kembali persamaan gas secara umum, yakni P sama dengan N dikali R dikali T, di mana P sama dengan
N kali R dikali T berbanding dengan P. Kemudian nilai P pada persamaan integral P1 sampai P2, P dP, dalam hal ini P dapat disubstitusi menjadi N kali R kali T berbanding P dikali dengan dP, di mana batas integralnya dari P1 sampai P2. Sehingga persamaan menjadi W sama dengan N kali R kali T integral 1/P dikali dengan dP. Dan batas integralnya adalah P1 dan P2. Selanjutnya persamaan disederhanakan menjadi N kali R kali T. Perlu diingat bahwa 1/P kali dP itu dapat ditulis menjadi logaritma natural atau ln dikali dengan P, di mana batasnya adalah P1 sampai P2. Sehingga persamaan dituliskan N kali R kali T dikali dengan logaritma natural P2 dikurang dengan logaritma natural P1. Perlu diketahui bahwa persamaan ini diambil dari persamaan logaritma, yakni log A dikurang dengan log B menjadi logaritma natural P2 atau ln P2 dikurang dengan ln P1. Kembali kepada persamaan logaritma, di mana log A dikurang log B sama dengan log A per B. Sehingga persamaan nRT dikali ln P2 dikurang ln P1 sama dengan nR kali T dikalikan dengan ln kali P2 berbanding dengan P1. Jadi total usaha yang dilakukan oleh sistem atau W itu sama dengan N kali R kali T ln P2 berbanding dengan P1. Kemudian kita kembali pada konsep awal dari materi ini, yakni proses isotermal itu adalah proses perubahan sistem di mana suhu konstan. Dalam hal ini N kali R kali T adalah konstan. Sehingga persamaan dapat ditulis P kali P sama dengan konstan. Atau P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Sehingga jika persamaan ini kita sederhanakan lagi, di mana kita pertukarkan atau variabel dari persamaan dikumpulkan, sehingga menjadi P2 berbanding P1 sama dengan V1 berbanding V2. Nilai ini dapat juga kita substitusi pada persamaan di atas, sehingga dapat dituliskan W sama dengan N kali R kali T dikalikan dengan ln dikali dengan P1 berbanding P2. Berikutnya kita lihat keadaan isotermal pada dua kondisi, yaitu isotermal expansion dan isotermal contraction. Pada proses expansion atau ekspansi,
kerja sama dengan kalor, di mana Q sama dengan W. Kemudian pada contraction, kerja itu atau usaha sama dengan minus W, dan kalor sama dengan minus Q. Dari kedua keadaan proses ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Untuk isothermal expansion, keadaan grafik P dan V atau tekanan dan volume itu, di mana arah grafik dari tekanan menuju volume. Demikian halnya terjadi sebaliknya pada isothermal contraction. Jadi keadaan atau arah grafik dari V menuju P tekanan. Selanjutnya mengenai proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan yang konstan atau P sama dengan C. Secara matematis dapat dirumuskan P1 berbanding T1 sama dengan P2 berbanding T2. Atau dengan kata lain, bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem adalah tekanan dikali dengan perubahan volume. W sama dengan P dikali V2 dikurang P1. Ilustrasi dan grafik pada proses isobarik dapat dilihat pada animasi berikut, di mana jika suhu ditingkatkan maka volume bertambah. Akan tetapi secara grafik V dan P, tekanan dalam kondisi tetap. Proses selanjutnya adalah proses isohorik. Proses isohorik adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume konstan. Pada proses ini, gas tidak mengalami perubahan volume, sehingga usaha yang dilakukan oleh sistem sama dengan 0. Dari rumus delta Q sama dengan delta U ditambah delta W, di mana delta Q adalah perubahan kalor sistem dan delta U adalah perubahan energi dalam sistem. Delta W adalah perubahan usaha sistem, di mana usaha dalam sistem ini sama dengan 0. Pada grafik antara P dan V berikut memperlihatkan siklus kerja daripada proses isohorik, di mana pada saat perubahan tekanan akibat pengaruh suhu, volume dalam keadaan tetap, sehingga usaha yang dilakukan pada sistem itu sama dengan 0. Berikutnya mengenai proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungannya. Proses ini terjadi jika sistem terisolasi dengan baik, atau proses terjadi dengan sangat cepat sehingga kalor yang mengalir dengan lambat tidak memiliki waktu untuk mengalir masuk atau keluar dari sistem. Hubungan antara tekanan dan volume pada proses adiabatik dinyatakan dalam rumus Poisson berikut.
P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Dengan gamma harus lebih besar dari 1. Di mana gamma itu sendiri adalah perbandingan antara CP dengan CV. CP adalah kapasitas kalor gas pada tekanan konstan, sementara CV adalah kapasitas kalor gas pada volume konstan. Pada gas ideal, berlaku persamaan tekanan sama dengan N kali R kali T berbanding V. Dengan demikian, persamaan P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma itu dapat dijabarkan menjadi T1 P1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma kurang 1. Jadi usaha yang dilakukan gas dalam proses adiabatik adalah W sama dengan 1 gamma kurang 1 dikali P1 V1 dikurang P2 V2. Berikut adalah grafik proses adiabatik. Pada grafik antara P tekanan dan V volume, untuk V pada sumbu Y dan V volume pada sumbu X. Kita perhatikan pada posisi tekanan awal atau P1 pada sumbu Y, demikian juga volume pada sumbu X. Nah, ketika gas mengalami perubahan tekanan dan volume, maka titik untuk tekanan 2 atau P2 dan P2 atau volume 2 pada sumbu X. Nah, ketika digabungkan antara keadaan pertama dengan keadaan kedua, memperlihatkan grafik proses adiabatik. Hubungan antara tekanan dan volume pada sumbu X dan sumbu Y seperti yang tampak pada grafik. Demikian penjelasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat. Pada pertemuan berikut kita akan lanjutkan mengenai pembahasan termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.